Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fasya Melinda dengan NIM 16014220002, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran dari tokoh Pestalozzi. Biografi Johann Hendrik Pestalozzi. Johann Hendrik Pestalozzi, atau lebih dikenal sebagai Enrico Pestalozzi, adalah seorang pedagog, pendidik, dan pembaru Switzerland yang terkenal pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dia diakui karena yakin bahwa banyak masalah utama masyarakat harus diselesaikan melalui pekerjaan dalam pendidikan asas. Pestalozzi dilahirkan di Zurich, Switzerland pada 23 Januari 1796 dalam sebuah keluarga yang diasingkan karena keyakinan agama mereka atau beragama Protestan. Ayahnya seorang dokter secara profesional meninggal ketika Johann berumur 6 tahun. Pestalozzi mengembangkan minat khusus terhadap kemiskinan negara-negara petani melalui beberapa perjalanan yang dilakukannya dengan datuk pada dirinya. Tidak lama kemudian, dia sangat terpengaruh dengan buta huruf, kejahilan, dan penderitaan anak-anak yang bekerja di kilang sejak usia dini. Model pembelajaran Johann Hendrik Pestalozzi. Ciri khas pandangan Pestalozzi mengenai proses pendidikan atraktif, yaitu melalui adanya pengajaran suara, bentuk, dan bilangan. Semua bidang pengembangan yang warta diajarkan pada anak dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, konsep suara, mencakup bahan pengembangan bahasa, pengetahuan sejarah, dan pengetahuan bumi. Yang kedua, konsep bentuk, mencakup pengetahuan bangun, menggambar, dan menulis. Yang ketiga, konsep bilangan, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan penghitung. Ketiga konsep di atas dapat melalui pengembangan AVM atau Auditory Visual Memory. Melalui pengembangan AVM ini, fungsi sel-sel syaraf akan berkembang dan selanjutnya akan dapat mengembangkan potensi-potensi lainnya seperti imajinasi, kreativitas, inteligensi, dan bakat minat anak. Misalnya dalam kelompok pengembangan auditori atau bahasa, mengembangkan pembendaharaan kosakata anak dan kemampuan berkomunikasi harus mendapat perhatian intensif. Pembendaharaan kosakata akan menyentuh atau mempengaruhi dimensi potensi lainnya. Kemampuan anak berkomunikasi tergantung pada penguasaan kosakata anak. Pelaksanaan dari pengembangan AVM dilaksanakan secara terpadu atau integrated. Kegiatan yang menggunakan metode percakapan dan bercerita akan merupakan metode yang efektif dalam pengembangan AVM di TK. Sebagai contoh, memperkenalkan warna merah, bentuk bulat, dan rasa manis pada apel merupakan salah satu model integrated dalam pengembangan AVM. Yang pertama, melalui gambar. Anak diperkenalkan dengan pengertian apel. Yang kedua, melalui kosakata. Anak mengucapkan kata apel. Yang ketiga, melalui bentuk. Anak mengenal bentuk bulat. Yang keempat, melalui bilangan anak menghitung jumlahnya seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Melalui teori AVM atau Auditory Visual Memory dapat berkembang kemampuan lain. Sebagai contoh, melalui pengalaman nyata seperti melihat gunung, seorang anak dapat berimajinasi membuat bentuk gunung saat ia bermain pasir atau mengekspresikan bakat dan minatnya menggambar gunung di selembar kertas. Contoh implementasi teori AVM dalam pembelajaran anak pada usia dini. Yang pertama, melalui konsep pendengaran atau auditori. Berikan alat permainan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian seperti boneka-bonekaan yang dapat tertawa, berbicara, atau bernyanyi. Yang kedua, melalui konsep penglihatan atau visual. Beri warna primer yang menarik di kamar tidur anak sehingga dapat merangsang mata dan penglihatan anak, seperti gambar mobil, pemadam kebakaran yang berwarna merah. Yang ketiga, konsep ingatan atau memori. Melalui konsep bercerita sederhana, singkat, aktual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, agar anak dapat selalu mengingat isi dari pesan yang disampaikan dalam cerita. Maka perlu alat peraga yang menarik, baik, dan tampilan warna ataupun bunyi yang dikeluarkan. Sekian pemaparan materi model pembelajaran dari tokoh Pestalozzi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.